Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan secara khusus, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mendapati di dalam kitab suci kami bahwa Tuhan Allah menciptakan dengan firman. Kami bersyukur karena ada keberadaan yang hadir karena firman, ada kehidupan yang muncul karena firman, ada keteraturan yang muncul juga karena firman. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami memohonkan kepadamu Tuhan, jangan biarkan kami ditimpa kemalangan dengan kami cuma mendapatkan satu buah khotbah. Entah itu khotbah bagus yang menyenangkan kuping kami, atau khotbah buruk yang mengesalkan hati kami. Kami memohonkan kepadamu Tuhan, kiranya pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh boleh berjumpa dengan firman. Karena kami ini milik kepunyaanmu, bukan milik kepunyaan hamba Tuhan. Karena itu kami ingin digembalakan oleh firman yang adalah punyamu Tuhan. Berikanlah kepada kami dengan kemurahan-Mu, firman-Mu yang telah menjadikan keteraturan, yang telah mengadakan keberadaan, yang telah memberikan kehidupan secara terus-menerus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari kitab Kejadian pasal 29. Kejadian pasal 29, kita akan bacakan secara bergantian mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-28. Atau sampai 31 ya sudah. Nanti 31 sampai 35 saya yang bacakan aja sudah ya. Kita bacakan Kejadian pasal 29 secara bergantian mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 29. Setelah itu 31 sampai dengan 35 saya bacakan ya. Kejadian 29 mulai dari ayat yang ke-9. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Dan anak Ribka, maka berlarilah Rahel menceritakan kepada ayahnya. Segera sudah Laban mendengar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sadar anakku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, baiklah, lebih baik kuberikan ia kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Kenapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku itu, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan itu kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku,
Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kita ini bersama-sama hidup di dalam peralihan ya, dari abad 20 menuju abad 21. Di mana kekristenan sudah berkembang demikian rupa. Tadi kita bersama-sama mendoakan ya satu buah negara kecil yang bisa dikatakan 97%, saudara. Paling tidak agama KTP-nya adalah Kristen atau Katolik, saudara. Kita mendapati yang namanya Kristianitas sudah menyebar demikian rupa. Dan kita bisa melihat ya di dalam sejarah Kristen yang demikian panjang itu ada demikian banyak aksi-aksi hebat, aksi-aksi heroik dari orang-orang Kristen yang kita sangat kagum. Kita melihat ada Luther, ada Calvin, 2 lukisannya ada di bawah, saudara. Mengapit foto The Last Supper, saudara. Wah, sangat indah, saudara. Kita mendapati dalam sejarah gereja kita ada demikian banyak hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa dan tindakan-tindakan dari orang-orang Kristen yang sangat luar biasa, saudara. Tetapi, saudara, itu adalah setelah gereja berlangsung sangat lama. Kita mesti sadar, saudara, bahwa Kristianitas itu tidak tahu-tahu saja. Tidak tiba-tiba saja muncul pahlawan-pahlawan iman yang sangat luar biasa itu. Tidak tiba-tiba saja menjadi demikian besar dan berkembang saat ini. Saat ini pun kita menyaksikan di dalam tempat ibadah kita sekarang ini. Tempat ibadah yang demikian bagus, desain sangat bagus, saudara. Ini tidak muncul tiba-tiba. Kita tahu, saudara, bahwa pembentukan umat Tuhan itu dibentuk di dalam cerita yang demikian panjang. Kita perlu hati-hati, saudara, untuk tidak menganggap bahwa anugerah-anugerah Tuhan yang saat ini sedang kita nikmati itu tiba-tiba saja ada. Ada pergulatan yang sangat panjang. Kadang-kadang ya, kita mendengarkan cerita tentang pertobatan Agustinus secara agak salah. Pertobatan Agustinus itu seperti apa gitu ya? Pertobatan Agustinus adalah ketika dia sedang ada di kota Milan, lalu dia mendengarkan ada anak-anak kecil yang sedang bermain-main, lalu di dalam permainannya itu ada teriakan-teriakan. Kadang-kadang di dalam permainan-permainan tertentu ada teriakan-teriakan yang khas dari permainan itu. Di Milan mereka meneriakkan tole lege, tole lege, tole lege, ambil dan baca, ambil dan baca. Setelah itu dia mengambil kitab Roma, lalu membuka kitab suci di dalam surat Roma, lalu melihat, wah ternyata kita tidak boleh hidup di dalam kemabbukan, tidak boleh hidup di dalam kegelapan. Lalu bertobatlah ia, lalu kehidupannya berubah drastis. Begitu, ya kalau diceritakan dramatisnya begitu. Tapi sebetulnya ya enggak, ada proses yang demikian panjang. Sebelum dia sampai kepada pertobatannya, dia sudah berkali-kali, sudah sangat banyak mendengarkan masukan khotbah Kristen dari Ambrosius. Nah, banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya ya cerita pertobatannya Agustinus itu dipatternkan, dituturkan di dalam pola cerita pertobatannya Paulus. Paulus kan kelihatannya drastis betul ya. Dia sedang berapi-api mau menganiaya orang Kristen. Ketika para imam kepala itu nggak peduli, mereka cuma urusannya Yerusalem. Saya mau go further. Saya orang Farisi, nggak seperti imam-imam kepala itu. Imam-imam kepala banyak orang Saduki, saudara. Farisi sama Saduki agak bermusuhan, saudara. Jadi saya orang Farisi, pecinta Yahweh yang asli. Sementara itu orang-orang Saduki, imam-imam kepala, mereka cuma pejabat-pejabat gereja, bukan pejabat gereja, pejabat-pejabat bait suci. Maka mereka tidak suka orang Kristen, saya nggak suka orang Kristen. Tapi sebetulnya mereka cuma mau melindungi Yerusalem. Kalau saya mencintai Yahweh, kalau orang-orang Kristen di sekitar Yerusalem sudah dianiaya, sudah semburat pergi semua sejak dalam Kisah Rasul pasal 8, maka Paulus memutuskan untuk saya mau pergi ke Damsyik menganiaya orang-orang Kristen. Minta izin, berangkat ke Damsyik. Lalu Tuhan Allah menyatakan diri di tengah-tengah perjalanan ke Damsyik, dia dibutakan, kehidupannya berubah total. Betul seperti itu? Betul, tapi ya enggak juga, saudara. Saudara kalau kita lihat ya nanti ya Rasul Paulus adalah rasul yang sangat kita kenal sebagai rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Rasul bagi orang-orang yang tidak berbahasa Yahudi, saudara. Dan kita tahu, saudara, Tuhan Allah sudah melakukan pembentukan yang sangat panjang kepada Paulus. Bahkan sejak sebelum konversinya dia, sebelum pertobatannya dia. Di dalam Kisah Rasul pasal ke-7, saudara, kita mendapati Saulus itu hadir pada waktu Stefanus dihukum mati, saudara. Dan kita tahu, saudara, Stefanus itu kan dihukum matinya di dalam kerusuhannya. Bukan hukuman mati resmi itu. Dilempari batu ya, tahu-tahu tiba-tiba. Itu kan saudara, orang-orang Yahudi itu tidak bisa sembarangan membunuh orang ya, karena pada waktu itu kan kekaisaran Romawi, saudara. Tetapi di dalam kecelakaan itu ada orang yang
kecelakaan lah begitu saudara. Jadi itu bukan hukuman mati resmi, sudah nggak tahan ya terhadap khotbahnya Stefanus. Khotbahnya Stefanus adalah khotbah yang sangat menggerakkan. Dan siapa itu Stefanus? Stefanus adalah seorang diaken yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang dia itu berkhotbah secara Yahudi Helenistik. Kalau kita perhatikan saudara, kan kita ingat ya, Kisah Rasul pasal 6. Ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka protes, kok pembagian kami kurang oke ya. Lalu dipanggillah diaken-diaken. Jadi Stefanus adalah orang yang melayani sebagai orang Yahudi Helenis. Sebagai orang Yahudi yang pikirannya itu tidak terus terkotakkan kepada Yerusalem. Dan kalau kita perhatikan argumennya dia jelas tuh. Loh Abraham itu ada di Yerusalem. Enggak, Abraham sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan sudah berjumpa dengan Tuhan. Artinya Tuhan tidak harus dikurung di Yerusalem. Coba perhatikan Yusuf. Yusuf itu siapa? Yusuf adalah dia yang disertai oleh Tuhan sejak dia bahkan masih ada di Mesir. Nah saudara bayangkan ya, Paulus adalah orang yang at that time hadir mendengarkan khotbahnya Stefanus yang begitu berapi-api. Dan kita bisa melihat ada ada korelasi antara natur pelayanannya Paulus kepada orang-orang non-Yahudi dengan khotbahnya Stefanus. Jadi sekali lagi sudah, kita melihat ya, ada orang yang diubahkan oleh Tuhan, tapi seringkali perubahannya itu tidak tiba-tiba. Kita datang ke dalam satu buah KKR penting ya sudah ya. Tapi bukan bisa berarti datang dalam satu KKR, lalu kehidupan kita berubah total. Tidak begitu prosesnya. Ada orang yang masalah keluarga, konseling dengan hamba Tuhan satu kali, hidupnya nggak langsung berubah. Ya memang nggak bisa langsung berubah sudah. Seringkali Tuhan Allah membuat itu prosesnya itu panjang. Dan kita melihat Kristianitas yang saat ini sudah berkembang pesat, sudah berkembang dalam bentuk yang sudah sangat berevolusi jauh sudah. Kita melihat ada asal muasalnya, ada mula-mulanya. Dan mula-mulanya itu seringkali bukan permulaan yang baik, saudara. Kalau kita mau tanya, kapan itu di dalam kitab suci kita melihat ada mula-mulanya. Salah satu titik penting yang kita bisa ambil dari mula-mula itu kapan? Saya kira salah satunya adalah di dalam eranya para bapak leluhur. Abraham, Ishak, Yakub. Abraham itu dipanggil dari keluarga yang belum kenal Yahweh. Jadi saya kira akan baik. Mau ditarik mundur bisa nggak dari Nuh? Ya bisa. Mau ditarik mundur bisa nggak dari Adam? Ya bisa. Tetapi saudara, kalau kita mau cari salah satu titik penting saudara, di mana Allah itu mulai starting, memulai project umat Allah yang akan menjadi berkat bagi seluruh muka bumi. Saya kira salah satu titik penting adalah Bapa leluhur. Abraham, Ishak, Yakub. Dan particularly kali ini kita akan melihat kepada Yakub. Kenapa Yakub? Karena Yakub itu nanti yang akan menjadi bapak moyangnya orang Israel. Yakub ketika bergulat dengan Allah, dipukul pangkal pahanya, lalu dikasih tahu, sekarang namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu adalah Israel. Kamu tidak lagi hidup dengan bergumul dengan Esau, bergumul dengan bapakmu Ishak, bergumul dengan Laban, bergumul dengan Rea, Rahel, plus 2 orang bonus, Bilha dan Zilpa. No, sekarang kehidupanmu adalah bergumul dengan Allah. Itulah Israel. Nah kita akan mulai dengan mempercakapkan tentang Yakub ini saudara. Siapa itu Yakub? Kalau kita mau starting ya, memulai percakapan tentang seseorang, Yakub. Saya pikir ada baiknya untuk kita melihat dia itu berasal dari keluarga macam apa. Orang itu kan seringkali dibentuk di dalam satu buah keluarga tertentu saudara ya. Orang itu kan tidak muncul tiba-tiba ya. Anda tidak menjadi seperti Anda sekarang, tiba-tiba. Tapi ada pembentukan yang panjang di dalam keluarga. Maka ada baiknya kita lihat dulu saudara. Yakub ini dibesarkan di dalam keluarga yang macam apa? Pertama, kita melihat Yakub adalah anaknya dari Ishak. Siapa itu Ishak? Saudara kalau kan kenal ya, Abraham, Ishak, Yakub. Cerita Abraham kita banyak kenal. Cerita Yakub kita banyak tahu. Cerita Ishak Anda juga ada yang tahu kan ya. Tapi dari banyaknya cerita Ishak, yang Anda tahu yang mana? Saya pikir ya, ini kan bukan PA ya, jadi nggak usah nanya-nanya lah ya. Tapi saya tebak-tebak saja ya, saya tuduh Anda paling kenal bukan di dalam tindakan-tindakan aktifnya Ishak. Ada loh di dalam kitab suci tindakan-tindakan aktifnya Ishak. Tapi kalau saya tebak-tebakan kepada Anda, banyak di antara Anda mungkin tidak terlalu bisa menjawab. Ishak terutama kita kenal pada waktu peristiwa Akedah. Akedah. Yaitu apa? Ketaatannya dia ketika dia dipersembahkan kepada Tuhan. Meskipun akhirnya nggak jadi. Jadi ada banyak cerita tentang Ishak, tetapi Anda itu paling kenal cerita tentang Ishak adalah ketika dia secara pasif taat ketika dia mau dipersembahkan. Jadi sudah kita mendapati gambaran di dalam kitab suci kita, tokoh Ishak ini memang adalah tokoh yang munculnya seringkali beberapa titik yang sangat krusial di dalam kehidupannya dijalankan secara pasif. Dia mau dipersembahkan kepada Abraham. Abraham udah tua loh sudah.
tua kan ya. Abraham tuh punya anak Ishak sudah tua, sudah. Apalagi pada waktu mempersembahkan Ishak, Kejadian pasal 22. Jauh lebih tua lagi. Sudah bisa membayangkan, ada seorang anak laki-laki, mungkin remaja, anak laki-laki, mau dipersembahkan oleh bapak. Dia anak laki-laki sudah, melihat bapaknya pegang pisau dari batu lah ya. Lalu dia mengatakan, oke papa, saya taat. Engkau mau membunuh saya untuk mempersembahkan saya kepada Yahweh, saya taat papa. Saudara, apakah itu adalah satu-satunya langkah saleh yang bisa dilakukan oleh Ishak? Saya kira mungkin ya enggak ya. Dia mungkin bisa bertanya lah sebagai seorang yang sudah rather dewasa, apalagi kalau remaja, banyak pertanyaan di dalam otaknya dia. Dia bisa bertanya, papa, sejak kecil engkau pernah bercerita kepada saya, engkau itu dipanggil oleh Yahweh. Dan Yahweh itu adalah Allah yang berbeda dengan Allah-Allah lain di dalam timur dekat kuno. Allah di dalam timur dekat kuno adalah Allah-Allah yang banyak, yang jahat, yang saling berseteru satu dengan yang lain. Di dalam dunia timur dekat kuno ada Allah yang menerima persembahan anak, tapi Yahweh itu beda. Yahweh adalah Allah yang baik, Yahweh adalah Allah yang berjanji, Yahweh adalah Allah semesta alam yang tidak membutuhkan apapun saja. Sekarang kamu berkata bahwa Yahwehmu suruh membunuh saya. Coba tanya lagi, jangan-jangan kamu pas ketemu keliru, itu bukan Yahweh, kamu ketemu sama Allahnya Mesopotamia. Ya, misalkan begitu saudara. Jadi sebetulnya Ishak tidak taat loh, hanya dengan bertanya saja. Tapi kita nggak punya catatan itu. Kita punya catatan Ishak adalah anak yang taat. Dalam hal ini kita kenal ketaatannya. Yang versinya itu agak pasif. Demikian juga di dalam beberapa peristiwa penting lain di dalam hidupnya dia itu digambarkan sebagai tokoh yang lebih pasif. Salah satunya saudara, tadi salah satunya pada waktu mau dipersembahkan. Salah duanya yang juga penting. Ketika dia mau mendapatkan istri. Banyak orang tua Kristen modern yang saat ini pusing sama anaknya. Anaknya itu nggak bisa dinasehati. Pokoknya kepengen pacaran sama siapa, ya sudah kepengen pacaran sama siapa, terserah tuh. Agamanya apa juga terserah, jenis kelaminnya apa juga kadang-kadang terserah. Ini kan menyedihkan ya gitu ya. Anaknya perempuan kepengennya pacaran sama perempuan. Nak, jangan nak begitu ya. Oh nggak peduli, sekarang kebebasan. Nah, gitu sudah. Tapi Ishak nggak seperti itu sudah. Ishak bahkan untuk istrinya dia yang mencarikan adalah bujangnya Abraham. Lagi-lagi kita mendapatkan gambaran ini adalah tokoh yang agak pasif. Selanjutnya, di dalam peristiwa lain yang sangat penting juga di dalam hidupnya dia, yaitu ketika dia akan memberikan blessing. Dia akan memberikan hak kesulungan. Saudara, nanti hari Rabu datang pembinaan Pak Billy, saudara akan melihat ya bahwa yang namanya blessing, doa berkat itu penting sekali, saudara. Di dalam kitab suci namanya memberikan blessing, penumpangan tangan itu penting sekali, saudara. Paulus itu berkata kepada Timotius yang mau dapat tugas yang sangat penting untuk menggembalakan gereja di Efesus. Timotius, ingat, sudah pernah ada nubuatan tentang kamu. Dan sudah pernah ada penumpangan tangan, blessing dari para penatua kepada kamu. Itu penting sekali. Sekarang Ishak mau memberikan blessing, peristiwa sangat penting dalam hidupnya. Siapa yang inisiatif? Yang inisiatif pertama istrinya dia, Ribka. Kedua, Yakub yang berinisiatif untuk menipu dia, saudara. Jadi peristiwa-peristiwa penting digambarkan sebagai tokoh yang pasif. Saudara, seringkali seorang laki-laki, saudara, yang pasif. Seperti kayak apa ya, bukan alpha male, saudara. Ini kalaupun male ya beta, gamma, delta, tetra, omikron, gak tahu saudara. Ini bukan tipikal cowok maco begitu saudara. Dan saudara kadang-kadang bapak-bapak seperti ini ya, akhirnya dia itu memimpikan tentang kelaki-lakian ketika tidak bisa digarap di dalam dirinya sendiri, maka dikerjakan di dalam diri anaknya. Maka ketika ada dua orang anak, satu Yakub, satu Esau, dia lebih ngefans kepada siapa saudara? Esau dong. Esau itu cowok banget, berbulu dan hobi berburu. Nah ini sudah, cuma beda satu huruf sudah. Iya kan? Esau kan begitu sudah. Berbulu lebat dan hobi berburu sudah. Ini ketua pramuka sejak kecil sudah. Itu mulai remaja itu ketua klub pecinta alam sudah. Doyan berburu kemana-mana sudah. Nah ini ya daddy's boy gitu ya. Bapaknya nggak bisa ya sudah anaknya. Banyak orang tua yang juga seperti itu ya sudah ya. Sendirinya nggak bisa ya disuruh anaknya. Saya dulu pada waktu sekolah sudah. Lulus SMA pernah nggak naik satu kali gitu ya. Angkatan atasnya saya itu lulus SD nggak naik satu kali, SMP naik satu kali gitu ya. Kalau bisa ya anaknya yang pinter sudah. Kadang-kadang karena bapaknya nggak bisa pinter, anaknya yang disuruh pinter. Nak belajar nak. Jangan kayak papa dulu, belajar nak gitu ya. Lalu saya itu anaknya ditekan sekali sebetulnya untuk memenuhi hasrat dari bapaknya. Kadang-kadang ngomongnya demi anaknya, enggak itu demi bapaknya gitu ya. Demi untuk memenuhi hasrat bapaknya atau mamanya sudah. Kadang-kadang ya saya lihat anak-anak kecil tuh ya ketika mereka sekolah ya.
belajar, kepengen jadi ranking 1 dan lain sebagainya, itu bagus ya. Maksudnya belajar, striving the best itu selalu bagus ya. Orang Kristen mesti begitu sudah. Tetapi kalau motifnya adalah mereka itu menjalankan instruksi dari orang tua itu agak kasihan sudah. Sebetulnya yang bertanding itu orang tuanya. Kayak pertandingan tinju aja sudah. Soalnya kalau pertandingan tinju ya lihat ya. Pertandingan tinju itu bukan cuma 2 orang dipukul-pukulan. Itu juga adalah pertandingan strategi dari 2 cornerman-nya. Jadi di sini pelatihnya ngomong, mereka sisi sana strateginya adalah dia memukul habis terus. Kalau gitu kamu akan menari-nari di samping ring, habiskan staminanya dia. Ini pertandingan antara cornerman, 2 cornerman ya. Maka pelatih itu penting sudah. Teddy Atlas, pelatih yang sangat penting sudah. Emmanuel Stewart, pelatih tinju yang sangat top-top sudah. Di Indonesia dulu ada Sultan Rambing sudah. Itu pelatih tinju yang top sekali sudah. Jadi bukan cuma petinjunya bisa jago, tapi pelatihnya sudah. Kadang-kadang saya lihat anak-anak kecil sekolah itu mamanya seperti kayak pelatihnya itu. Nah, coba perhatikan temenmu yang itu lesnya di mana. Gitu ya. Pokoknya kalau bisa juara. Setelah juara sudah, yang paling bangga mamanya gitu. Anaknya seperti kayak petinju yang habis kecapean sudah. Nah, itu Ishak sudah. Ishak. Kira-kira gambarannya seperti itu sudah. Tapi yang kita bisa pastikan adalah bahwa memang di dalam kitab suci kita ada catatan bahwa Yakub lebih mencintai Esau sudah. Maka, bukan Yakub, Ishak lebih mencintai Esau. Sudah bisa membayangkan, kalau Anda adalah Yakub sudah. Anda dibesarkan dalam satu buah keluarga di mana papa Anda itu cuma lihat kakak Anda. Saudara kembar, sudah. Kemana-mana kalau misalkan temennya datang, mana anakmu yang ganteng gitu. Sebentar ya, Esau. Lalu Esaunya keluar gitu ya. Sini, nih anak saya. Loh, anak lu bukannya 2 ya? Oh iya ya. Lalu dipanggil lah. Siapa panggilnya? Yakub gitu. Enggak. Panggilnya, Dede, sini Dede. Daripada dipanggil Yakub, kurang keren. Mending dedeknya Esau. Titi, nah gitu, titinya Esau. Lebih keren dipanggil titinya Esau daripada dipanggil sebagai Yakub. Kadang-kadang ada orang tertentu sudah, yang memang kalau dicantolkan dengan orang lain itu jadi lebih besar. Sudah kalau tanya ya, minggu ini Pak Anton khotbah di Pekanbaru. Terus yang khotbah siapa? Eko. Siapa itu Eko? Susah sudah, cantolkan aja. Oh ini dulu muridnya Pak Tong. Ya. Lulusan STRI. Jadi sudah tahu kalau hamba Tuhan di GRI itu kalau bingung memperkenalkan kasih aja gelar di belakangnya. Apa sudah? PhD? Bukan. Gelarnya bukan PhD, bukan MTH, MDiv, STH, itu gelar gak penting sudah. Gelar yang penting itu adalah dan rekan-rekan. Nah sudah kalau misalkan ada Eko itu adalah pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan, masuk di bawahnya itu pokoknya ada gelar dan rekan-rekan itu cukup lah sudah. Jadi daripada diperkenalkan sebagai Yakub, nobody knows. Siapa ini? Aduh, anak yang gemar di rumah ya, anak rumahan, mending diperkenalkan sebagai adiknya Esau, sudah. Dia besar dalam keadaan seperti itu, sudah. Dan terus itu yang menjadi pergumulannya dia sejak dalam kandungan. Sudah struggle terus, sudah. Itu kan Yakub, sudah. Dicatat dalam kitab suci kita. Sejak dia keluar, sudah. Pergumulan hidupnya sudah adalah pegang tumitnya Esau. Esau enggak, sudah. Esau dikasih nama Esau. Esau dikasih nama yang sesuai dengan dirinya sendiri. Merah dia. Keluar berbulu merah. Esau. Bapak orang Edom, artinya merah, sudah. Jadi Esau itu dikasih nama seturut dengan dirinya sendiri. Yakub dikasih nama seturut dengan pergulatannya dengan kakaknya. Dia dikasih nama Esau karena apa? Merah. Dia dikasih nama Yakub karena apa? Karena pegang tumitnya Esau. Sejak kecil seperti itu. Struggle-nya dia adalah seperti itu. Itulah Yakub. Dibesarkan di dalam keadaan seperti ini. Tapi sebetulnya ya dia masih dapat berkat Tuhan yang besar juga lah. Dia kan dicintai sama mamanya. Lo dicintai sama mama itu gak ada artinya. Pada waktu itu dicintai sama mama gak terlalu ada artinya. Mama gak bisa kasih berkat. Yang bisa memberikan berkat kesulungan cuman bapaknya, cuman Ishak. Sekarang sudah yang penting bagi Yakub adalah memperoleh perhatian, memperoleh berkat dari bapaknya. Jadi kalau dia gak bisa dapatkan itu ya berat sudah. Dan gak bisa. Mau gak mau kamu tetap adalah bungsu sudah. Bagaimana mau menjadi sulung? Mau pegang tumit? Ya gak bisa. Oh bisa. Ada cara. Struggle kuat, ada cara. Perhatikan, amati lawan mainmu. Amati Esau. Esau itu adalah siapa? Esau sudah. Dicatat dalam kitab suci ya. Seorang penulis namanya Paul Stephen. Dia mengatakan, Anda kalau tanya Esau itu siapa? Esau itu cuma bisa dicirikan dengan 4 kata. Makan, minum, berdiri, dan pergi. Itu Esau. Dia gak banyak mikir yang aneh-aneh sudah. Pokoknya saya adalah laki-laki sejati pergi berburu. Makan, minum, berdiri, pergi. Super manly, gak banyak pikiran macam-macam, strategi juga gak panjang. Maka suatu kali pulang dari berburu, dia sudah perhatikan baik-baik, amati Esau.
Coba perhatikan ciri-cirinya. Kalau berburu biasanya berapa lama, berburunya di hutan mana. Coba pas biasanya pulang dalam keadaan lapar, dia masaklah sop kacang. Saudara. Dalam keadaan seperti itu. Apa itu? Merah-merah itu. Oh ini adalah sop kacang. Sini, saya minta. Boleh nggak? Kita tuker, kita beli secara legal term. Ya, ini legal ya. Kamu jual hak kesulunganmu kepada saya. Boleh, terserah. Kamu punya hak kesulungan memangnya setelah itu kamu jadi lebih laki-laki. Kan ya enggak. Saya kehilangan hak kesulungan mama setelah itu terus saya jadi halus seperti kamu. Kan ya enggak. Ya udah, oke. Hak kesulungan enggak penting saudara. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Pertama saudara, saya kepingin menjadi yang nomor 1. Pegang tumit, enggak bisa pakai peristiwa sop kacang. Oke? Sop kacang, tuker. Sekarang saya sulung nih. Gitu ya. Oke. Semuanya sudah berbeda sekarang. Saya adalah anak sulung. Besoknya sudah Ishak kedatangan tamu. Hei, mana anakmu yang jantan itu? Sebentar ya. Esau, loh kok tetap sudah punya hak kesulungan dari peristiwa jualan sop kacang. Tetap saja, nothing's changed. Gak ada yang berubah. Wah, perlu ada perubahan yang lebih drastis. Tapi apa? Gak ada lagi yang bisa dilakukan. Tapi ternyata sudah, kadang-kadang ya, seperti kayak pepatah sudah. Good things come to those who wait. Good things come to those who fight. Good things come to those who wait. Kan begitu sudah. Kalau menurut pepatah sudah ya. Kita sih percaya good things comes from God. Kita percaya itu sudah. Tapi ya kalau dalam dunia oportunistik, kita tunggu kesempatan sudah. Dan kesempatan itu suatu hari tiba sudah. Dari siapa? Dari sang supermom. Kalau kita lihat ya, Ribka itu supermom, superwoman lah sudah. Ishak ya, pada waktu dijodohkan dengan Ribka. Ribka itu awal-awal dilihat sama bujangnya Abraham itu kasih minum unta sudah. Kasih minum unta. Unta itu minumnya kan banyak sudah. Ribka itu kalau pergi ke gym sudah ototnya besar mungkin ya saya tidak tahu ya. Jadi influencer bisa sudah itu apa-apa bisa sudah. Kerja di sumur bisa. Kalau kerja di sumur gak bisa, andai dia hidup di dalam abad 21 jadi influencer fitness itu bisa juga sudah Ribka sudah badannya kuat loh sudah. Suatu kali sudah supermom ini merancang satu buah trik yang bagus. Dia lihat, hey Kup, I love you Kup, I know mami but itu nggak ada artinya. Tunggu dulu. Mami punya sesuatu untuk kamu. Nggak penting mami. Penting. Ini ya, lihat kakakmu lagi berburu. Dan sekarang bapakmu itu lagi matanya sudah bular, nggak bisa lihat. Maka sekarang saya akan masakkan sop untuk papamu. Lalu setelah kamu kasih dia makan, kamu ngaku sebagai Esau. Peristiwa pegang tumit nggak bisa menjadikan kamu sulung. Peristiwa sop kacang tidak bisa bikin kamu sulung. Sekarang peristiwa sop kambing bisa bikin kamu jadi anak sulung. Ini melalui tangannya mami. Kamu ambil bajunya Esau, sehingga kamu dipegang, kamu berbulu, dan kamu pakai wewangiannya Esau yang baunya seperti Esau. Kamu nanti akan tercium seperti Esau. Lalu sop kacang ini, mama tahu, an offer he cannot refuse. Ya, sudah ada yang pernah nonton film Godfather sudah? An offer he cannot refuse. Ya. Mama itu tahu, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, saya tahu apa yang suami saya paling suka. Sop ini, papamu kalau sudah kena sop ini, udah otaknya jadi shutdown tuh. Biasanya begitu, kalau sudah kena sop ini, otaknya shutdown. Maka kamu bawa sop ini di hadapan papa. Karena papamu sudah lagi mau kasih berkatnya kepada Esau. Lalu sudah, datanglah. Yakub mulai kecil sudah terbiasa sudah. Hal-hal yang cunning seperti ini. Dia mendatangi papanya. Ishak berkata, anakku kah engkau? Iya papa. Anakku yang mana? Iya. Esau. Nah, Esau. Kesinilah anakku. Lalu mulai bau sopnya. Wah sudah agak gak tahan. Bau sop, bau anakku ini memang luar biasa. Lalu dipegang-pegang bulunya luar biasa. Tapi ingat juga bapaknya Ishak itu memang orang yang mungkin bukan terlalu manly. Tapi bukan bodoh ya sudah. Kamu berburu. Dihitung-hitung perhitungan waktunya dari tadi berburu, pulang membawa buruan, memasak sop, cepat betul. Yakub jawab gimana? Tuhan menyertai saya. Jalan 2 langkah kijang datang saya tembak pakai panah langsung selesai. Oh penyertaan Tuhan sambil kena bau sop sudah. Tapi suaramu kayak Yakub ya. Ini kayak Anda kalau pegang barang palsu sudah ya. Anda kalau pegang barang palsu itu kan kayak asli enggak sih? Saya beli iPhone 15. Kok katanya ini produk yang lebih bagus. Harganya murah, ini produk jackpot, harganya lebih murah. Cuman dijual 5 juta. Apelnya tapi nggak digigit. Lebih bagus kan, utuh. Ya. Utuh kan lebih bagus. Bonus ini.
Tapi iya enggak, kok responsifnya? Ya oke. Dibeginikan juga bisa nyala, dilihat-lihat juga bagus. Sudah kan enggak terlalu bisa lihat ya bedanya dari secara cepat ya. Tapi biasanya kalau asli Anda langsung tahu. Kalau asli itu biasanya bikin Anda ragu. Tapi ini ragu-ragu, tapi saking ragu-ragu tapi sudah kepingin juga sudah baunya. Udah sini berkati-berkati. Sudah ini kan good deal ya. Sebelumnya sudah Yakub boleh pikir-pikir. Tapi nanti kalau papa tahu gimana? Saya kena kutukan. Ribka lagi-lagi supermam. Udah enggak usah takut, enggak usah khawatir. Nanti kutukan kalau dikutuk, kutukannya biar untuk saya. Wah, Yakub ini pikir ini kesempatan once in a lifetime chance. Risikonya nol sudah. Kalau sampai bapak tahu yang dikutuk mami, kalau bapak nggak tahu yang dapat berkat saya, ini investasi macam apa yang seperti ini sudah? Sudah ada investasi sudah, yang menghasilkan imbal hasil sangat besar, risiko nol. Itu kan nggak ada sudah. Kalau ada yang seperti itu penipuan. Jangan percaya sudah. Kalau ada orang yang menawarkan Anda ini investasi ini, Anda dalam 1 tahun akan mendapatkan 40%. Oh, risikonya apa? Risikonya nggak ada Pak. Gitu. Itu pasti penipuan. Jadi jangan ikut ya, kayak begituan ya. Jangan lakukan juga sudah, berdosa besar. Nah, sudah. Tapi Ribka lakukan itu, sudah. Tapi Ribka juga dia memitigasi risikonya. Dia tahu Ishak itu seperti apa. Ishak itu nggak cepat lah di dalam mengambil keputusannya. Pokoknya kena bau sopnya, mulai dipegang sih bulunya Esau. Baunya Esau. Tapi suara Yakub ya. Ribka di belakang. Jadi sopnya, bau itu asapnya dibegini-beginian supaya masuk ke dalam hidungnya Ishak. Udah cukup. Berkatin begitu ya. Sudah, good deal. Yakub yang hidupnya dibentuk dalam keadaan seperti itu. Dia akan mencari cara, kalau bisa mencari dalam hidup itu good deal. Keuntungan sebesar mungkin, resiko sekecil mungkin. Good deal. Itulah bapak moyang kita, saudara. A good dealer. Saudara, saya sedih ya. Banyak di antara kita orang-orang Kristen ya, yang menjalankan hidup Christianity-nya. Kadang-kadang itu ya just a good deal saja. Kita tahu saudara, kalau enggak mengenal Yesus Kristus, risiko terbesarnya masuk neraka saudara. Waduh itu horrible saudara. Celaka betul tuh kalau saya masuk neraka saudara. Masuk ke dalam ditolak Tuhan sampai selama-lamanya tidak berjumpa dengan Tuhan. Waduh itu horrible saudara. Apalagi kalau kecampuran sama cerita penyiksaan dan lain sebagainya. Aduh horrible, neraka horrible lah. Tapi kalau dikatakan bahwa mengikut Yesus sepenuh hati, kayaknya berat. Harganya terlalu mahal, investasinya terlalu mahal. Terlalu berat. Kalau real Christianity kan begitu sudah. Kalau kita real Christian ya, Kristen yang sungguh-sungguh, kita tidak mengatakan bahwa Jesus is number one. No. Kita tidak mengatakan Yesus yang nomor 1. Kita juga tidak mengatakan Jesus is everything. Kita akan mengatakan Jesus is the only thing. The only one. Lainnya Yesus, gak ada yang lain. Nah begitu, itu baru Kristen sejati. Tapi kalau kayak begitu kan yang dibayarkan terlalu mahal ya. Hidup kita kayaknya aduh Yesus semua. Tapi alternatifnya kalau gak percaya Yesus masuk neraka. Nah ada good Christian deal. Good Christian deal seperti apa sudah? Ya ikut Yesus. Pelihara saja membership Kristen sejati kita. Kalau hari Minggu ya ke gereja. Kalau pas ada seminar ya sesekali datang. Enggak selalu, kalau 1 tahun diadakan seminarnya misalkan ya 10 kali ya datang 6 kali masih tergolong rajin lah. Kalau 2 bulan sekali Anda bolos ke gereja belum digolongkan sebagai bermasalah lah biasanya. Quite good deal. Seperti kalau kita lagi memelihara 2 nomor telepon aja. Saya pakainya Telkomsel, tapi saya juga punya nomor Indosat. Indosat ini dipakai untuk kebutuhan yang lain lah, misalkan sudah ya. Sebetulnya saya nggak terlalu mau banyak pakai. Kalau saya nggak terlalu mau banyak pakai, mau nggak saya committed kepada nomor telepon yang 1 itu? Ya nggak mau lah. Ikut paket yang 1 bulan 500.000 gitu, nggak mau. Jadi ya itu cuma dipelihara supaya hidup. Ya 1 bulan sekali diisi 10.000, pokoknya nomornya hidup. Kecil kan, murah kan. Kristianitas kadang-kadang dipotret seperti itu sudah. Ya pokoknya saya Kristen sejati. Untuk memelihara membership Kristen sejati saya, supaya saya diyakinkan bahwa saya tetap Kristen, ya kalau Minggu tetap ke gereja. So, itu kan bayaran murah sekali ya sudah. Murah loh, dikit loh. Anda dalam 1 minggu 2 jam pergi gereja itu kan dikit sekali ya. Katakanlah gak usah 2 jam. 2 jam ke gereja, 2 jam persekutuan doa, 2 jam seminar sudah. 6 jam, itu dikit dibandingkan 1 minggu yang kita punya sudah. Dibanding sama scrolling kita punya medsos saja lebih banyak kan waktu buat scroll Instagram. Atau TikTok atau whatever lah sudah. Atau WA. Kalau yang generasi lebih tua mungkin gak main TikTok dan sebagainya, WA sudah. WA itu kan ada tulisan sudah. Setelah itu bawahnya ada read more. Pencet read more lagi. Pencet lagi read more, panjang betul sudah.
Ada orang yang mengatakan bahwa, aduh sekarang itu waktu untuk baca Alkitab susah Pak. Dalam dunia saat ini itu kerjaan begitu menekan Pak. Saya tidak sempat baca Alkitab. Ya jelas saja nggak sempat baca Alkitab, wajar. Waktumu habis karena read more itu. Read more 2 pasal loh sudah itu kalau di dalam kitab Kejadian. Ngomongnya tidak bisa baca 2 pasal ya karena read more. Nah sudah, kita melihat sudah, itulah Kristianitas kita sudah. Kita lakukannya seperti saya buat deal. Ikut Yesus sungguh-sungguh sepenuhnya, gak usah. Tapi masuk neraka, ya jangan. Jadi ya, percaya Yesus Kristus, gak masuk neraka, dapat jaminan hidup kekal, tapi saat ini hidup juga bersenang-senang. Good deal. Itulah Yakub. Dan itu yang seringkali dijalani oleh orang Kristen sudah. Tapi betulkah itu good deal? Betulkah ambil jalan sendiri seperti itu adalah a good deal? Kayaknya iya. Dan itu yang terjadi dengan Yakub sudah. Maka Yakub pun sudah mulai menjalankan segala jenis misinya itu. Oke, sekarang saya bisa tahu, dapat berkat dari Bapak. Nanti kalau kakak marah gimana? Mama sudah atur semuanya. Super mom. Mama kasih kamu tiket. Pergi ke tempat saudaranya mama, yaitu Laban. Dan sekarang sudah, Yakub lakukan itu sudah. Sekarang Yakub memulai kehidupan yang baru. Keluar dari rumah ini. Di dalam rumah ini, saya cuma jadi nomor 2. Di dalam rumah ini saya lakukan apapun saja, saya cuma jadi orang nomor 2. Dan jadi orang nomor 2 itu, apa ya? Nomor 2 itu gak ada artinya nomor 2. Sudah tahu, nama Presiden Republik Indonesia saat ini, ya tahu lah, Joko Widodo, nama presiden kita. Adiknya siapa namanya? Atau kakaknya? Atau dia anak tunggal? Atau enggak? Enggak tahu kan kita. Sebagian besar di antara kita enggak tahu. Kita tahu dia siapa. Tapi dia punya keponakan siapa enggak tahu itu. Itu kan orang penting juga. Adiknya presiden. Tapi kita enggak tahu. Jalan-jalan ke mall sudah ketemu misalkan adiknya Bapak Joko Widodo. Anda ketemu. Ya Anda enggak tahu. Sebagian besar di antara kita. Nomor 2 itu enggak ada artinya. Setelah saya mau mencoba mati-matian. Mulai bayi pegang tuminnya kakak. Peristiwa sop kacang melakukan apapun saja. Saya tetap jadi orang nomor 2. Papa senantiasa kalau manggil saya adalah si Dedek itu. Coba sekali-kali kenal saya sebagai sang Yakub, itu nggak bisa. Saya terus saja cuma dikenal sebagai si Dedek. Sekarang saya memulai kehidupan yang baru dengan modal yang kuat. Modalnya apa? Saya dapat berkat dari bapak saya, Ishak. Modalnya bukan perjumpaan dengan Tuhan, tapi modalnya adalah kepahitan masa lalu dan keinginan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Banyak di antara kita seperti itu ya. Udah kehidupan masa lalu saya tinggalkan. Dulu di sana sempat kejirat hutang atau apa masalah yang itu, lalu pindah keluar kota, memulai kehidupan yang baru. Dan itu yang terjadi dengan Yakub. Sekarang mulai kehidupan yang baru dan dia mulai bertindak sebagai seorang laki-laki. Sebagai seorang laki-laki sejati, lebih mirip dengan Esau. Enggak seperti bapaknya, dia sekarang bisa mencari istri sendiri. Dia mendapatkan seorang gadis kembang desa bernama Rahel. Oh ini gadis kembang desa sudah. Sangat cantik, parasnya cantik, elok sikapnya. Ya. Elok sikapnya, parasnya cantik juga. Dia lihat, wah orang ini siapa? Lalu dia bertemu dengan Laban, lalu Laban pun mengatakan, wah bagus juga. Saya tahu saya punya anak yang sangat cantik. Dan saya bingung, anak yang sangat cantik ini gak boleh diobral sembarangan. Saudara, kalau punya barang yang sangat mahal, barang yang sangat bagus, maaf ya saudara. Perempuan pada waktu itu dianggap seperti kayak properti. Properti dari bapaknya. Jadi anak perempuan itu properti dari bapaknya. Bapak kalau punya anak perempuan yang cantik, wow itu nilainya tinggi. Punya anak perempuan yang kurang terlalu cantik, ya nilainya jadi agak begitu tinggi. Tapi still itu adalah properti dari bapaknya. Bapaknya punya anak namanya Rahel. Dia tahu, ini gak boleh sembarangan diobral kepada semua orang. Dan sekarang ada Yakub. Loh, kamu ternyata adalah anak dari saudara saya, Ribka. Wah kalau gitu bagus juga, saya kasih anak saya kepada kamu. Dan ini sebagai upah karena kamu bekerja. Saya akan bekerja kepada kamu dengan sungguh-sungguh selama 7 tahun. Maka kita mendapati sudah Yakub memulai kehidupan yang baru. Started all over again. Memulai kehidupan yang baru. Bekerja dengan giat, rajin, jujur, suka menabung. Itu kayak kualitas yang disukai sama banyak orang sudah ya. Rajin selama 7 tahun sudah. Setelah 7 tahun maka dia pun berkata kepada Laban. Laban, paman, sekarang waktunya sudah tiba. Saya mau tidur dengan istri saya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci kita ya, ada kata-kata, aku mau kawin dengan dia. Itu di dalam bahasa aslinya, saudara. Beberapa penafsir, banyak penafsir yang mengatakan bahwa ada nuansa konotasi seksualnya. Sekarang waktunya saya dapat haknya saya, dan saya akan tidur dengan dia. Dan Laban mengatakan, oke, memang sudah waktunya tiba. Mari kita arrange. Pestanya kita arrange, mulailah diadakan satu buah acara pesta dan lain sebagainya. Pada waktu itu pesta biasanya diadakan dalam kurun waktu yang panjang, dengan makanan yang sangat banyak,
dengan minuman yang sangat banyak dan kadang-kadang seringkali sudah minuman-minuman yang akan membuat Anda agak-agak mabuk sudah. Setengah mabuk lah. Pesta, keadaan, relax. Orang kalau relax biasanya memang cenderung untuk lebih tidak detail kan ya, lebih tidak tajam di dalam melihat. Relax apalagi setengah mabuk. Maka sudah di situ diberikanlah kepada Laban itu Lea, bukan Rahel. Dan Yakub sudah. Ini penantian 7 tahun. Penantian 7 tahun, bukan cuma 7 tahun sebetulnya. Kalau kita mau tarik ke belakang sekali, ini adalah waktunya di mana sekarang saya sudah bisa berada di dalam posisi yang mirip seperti Esau. Man up. Sekarang waktunya saya menjadi seorang laki-laki sejati. Saya cari istri saya sendiri, saya bekerja keras, dan sekarang saya mendapatkan istri saya, dan sekarang here comes my prize. Inilah hadiah saya setelah perjuangan saya bertahun-tahun. 7 tahun plus waktu-waktu sebelumnya. Sekarang waktunya saya. Nah, dalam keadaan seperti ini sudah. Ini seperti kayak orang yang sedang bahasa Jawanya itu kebelet. Udah setengah mabuk juga sudah. Maka dikasihlah Lea sudah. Istrinya dia sudah. Harusnya Rahel kan sudah. Tapi ya biasa kalau orang sudah kebelet itu biasanya lupa unboxing sudah. Lupa bikin video unboxing. Anda pernah enggak? Pesen sesuatu sudah. Waduh kopi saya habis. Saya udah mau ngopi dia, udah kopinya habis, sudah 2 hari habis, sudah 2 hari nggak ngopi, udah agak sakau-sakau sedikit sudah. Terus mulai pesanan dari kopi datang sudah. Kopi pesan 1 kilo. Lalu baru bungkusnya saja sudah ada kecium baunya itu. Wah ini luar biasa ini. Mulai kita buka, sudah nggak pakai video unboxing, sudah agak sakau kan. Buka langsung bikin grind, lalu brew. Setelah itu seruputan pertama, seruputan kedua, waduh enak sekali. Saya lihat lagi, loh saya pesannya ke 1 kilo ya. Ini kenapa kok 500 gram? Mau protes, lah video unboxing gak dibikin. Ya gitu kan sudah. Ya sudah, seperti itu sudah. Maka Yakub besoknya protes, ini apa-apaan ini? Lalu Laban pun menjawab, loh ini saya tidak melanggar deal. Sesuai dengan deal. Loh kok bisa? Loh kamu masa gak baca? Gak baca dealnya. Dealnya itu kalau di dalam sini, custom di sini, kalau namanya beli, kalau kita ngomong ya, saya mau nikah sama Rahel, you mesti dapat kakaknya juga Lea. Kakaknya duluan. Jadi kamu malah dapat bonus Lea loh. Oh gitu ya. Jadi dapat 2 ya? Iya. Cuman ya setelah itu Lea itu, kamu selama ini bekerja 7 tahun itu adalah DP. Setelah itu bersama dengan Rahel kamu bayar 7 tahun cicilan. Nah kurang lebih seperti itulah. Itu custom di sini. Kadang-kadang orang kalau mau deal, sudah ya, mau get the deal done, ada hal-hal yang Anda tidak dikatakan. Kalau bisa Anda nggak begitu ngerti, nggak masalah tuh. Kalau ada tanda tangan kontrak ya, tulisannya biasanya fontnya kan agak kecil-kecil tuh. Nah biasanya ada di dalam 2-3 asterik tuh fontnya tuh mungkin 1 sudah ya. Times New Roman fontnya 1, cuma bisa dilihat pakai mikroskop tuh. Kecil sekali sudah. Lalu Anda tanda tangan sudah. Begitu kita protes, gak setuju ini. Loh, ini loh. Apa ini tulisan gak kelihatan? Pakai kaca membesar. Oh, kelihatan. Jadi saya tidak melanggar apa-apa. Custom di sini kayak gitu. Saudara, kesel sekali ya orang jadi Yakub ya. Saya sudah memulai dalam kehidupan saya yang baru. Ternyata jadinya seperti ini, saudara. Apa yang mengesalkan? Apa yang sangat mengesalkan bagi Yakub pada waktu itu, saudara? Yang pertama, tadinya dipikir, ekspektasinya, saya sudah mendapatkan good deal dari Ribka, Yakub, Ishak, saya dapat hak kesulungan, very good deal. Tapi ternyata yang saya dapatkan adalah saya ditipu. Dan ternyata secara legal termnya saya juga kalah. Memang customnya di sini adalah seperti itu. Jadi sekarang saya kalah, itu mengesalkan. Tapi yang kedua yang saya pikir sudah akan jauh lebih berat bagi Yakub adalah pada waktu dia ditipu oleh Laban, dia mendapati, loh saya itu kok kayak bertemu dengan diri saya sendiri. Cuman di dalam versi upgrade. Laban itu adalah Yakub versi 2.0. Namanya Android kan mesti di-update ya. Iya kan? Jadi apa? Kurang-kurang ini update sudah. Menipu. Sudah lihat ya, apa sih yang pernah dilakukan oleh Yakub? Yang pernah dilakukan oleh Yakub adalah dia bungsu. Sejak dalam kandungan. Dia berusaha untuk menjejalkan dirinya. Pegang tuminya Esau. Menyesakkan dirinya. Mendongkel. Saya mau menjejalkan diri saya supaya saya yang bungsu ini menjadi sulung. Itu yang dia lakukan. Dia lakukan itu pada waktu kelahiran. Dia lakukan itu dengan peristiwa sop kacang. Saya bungsu, saya berusaha untuk menjadi sulung. Dan itu juga sudah yang dilakukan oleh Ribka kepada Ishak. Dilakukan oleh Yakub kepada Ishak juga. Ketika bapaknya bertanya, inikah anakku Esau? Iya papa. Dia menjejalkan dirinya yang bukan anak sulung menjadi sulung.
Dan sekarang sudah, dia melihat, saya mau anak bungsu Rahel yang cakep itu. Dan Laban menjejalkan anak sulungnya di depan hidungnya Yakub. Dan Yakub tidak tahu. Yakub being tricked, bukan being tricked. Yakub being Jacob. Yakub sudah diyakubkan. Waktu dia melihat Laban, loh ini kan gua ya. Ini cuman Yakub di dalam versi yang lebih advance. Saudara, saya pernah baca satu buah artikel ya. Artikel itu menceritakan tentang pengadilan militer yang dilakukan oleh para tentara Nazi. Yang dilakukan terhadap para tentara Nazi. Yang melakukan banyak kekejaman itu, saudara. Suatu kali, saudara, ada satu orang yang pernah menjadi korban, saudara. Pernah menjadi korban, sudah tahun 90-an atau tahun 2000-an, saya lupa, saudara. Peristiwanya itu. Jadi sudah tua-tua ya. Itu kan peristiwanya tahun 40-an, saudara. Perang Dunia II ya. Maka orang-orang yang bertanggung jawab menyiksa dan lain sebagainya, orang-orang Yahudi itu, mereka diperhadapkan dengan mahkamah militer. Tapi udah tua-tua. Itu yang tadinya galak-galak itu usianya masih belasan tahun, tahun 40-an. Sekarang udah tua-tua, udah renta, lalu menjadi kursi pesakitan ada di kursi terdakwa, saudara. Lalu orang yang pernah disiksa itu datang, saudara. Lalu dia menangis terseduh-seduh. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis terseduh-seduh? Apa kamu masih dendam? Dia ngomong, enggak. Saya bukan menangis terseduh-seduh karena dendam. Saya lihat dia, kriminal yang duduk di sana itu dengan begitu lemah seperti itu. Sekarang saya lihat, loh ya persis sama saya. Jangan-jangan. Yang saya lihat di situ itu ya saya aja. Cuman pada waktu itu saya potensinya belum ada aja. Saya nggak ada potensinya. Jahatnya itu sama. Cuman dia punya potensi itu. Saudara menyadari bahwa sekarang Yakub berhadapan dengan Yakub yang versi gede. Dia sadar bahwa ini orang ini jahat banget ya. Orang ini cunning banget ya. Buruk betul ya. Tapi ketika dia lihat yang buruk betul itu juga adalah saya sebetulnya. Ini adalah cerminan dari saya. Itu menyakitkan sekali. Saudara, kita ini kan dibesarkan di dalam gereja. Bukan dibesarkan. Saat ini kita ada di antara lingkungan gereja reform. Yang percaya doktrin total depravity. Kita percaya kerusakan total. Jadi Anda sudah berkali-kali mendengarkan Injil, KKR. Kita berkali-kali mendengarkan kita adalah orang berdosa. Ya kan? Kita sering mendengarkan ucapan itu. Tetapi ucapan itu tidak dialamatkan kepada kita secara personal. Kita mengakui bahwa kita orang berdosa, saudara. Tapi menyadari betul bahwa kita berdosa. Itu tidak gampang loh. Buktinya, coba aja cek. Kalau ada mengatakan Anda orang berdosa itu yang ngomong orang lain. Dan personal, nggak rame-rame. Itu kan jadi nggak enak ya. Saudara, di dalam GRII. Di mana-mana lah sebetulnya, saudara. Orang itu biasanya punya pattern. Kalau nanti di sini ya ada beberapa hamba Tuhan ya. Sudah melayani di sini sampai bertahun-tahun ya. Nanti Anda akan lihat tuh khotbah-khotbahnya agak-agak mirip sama Pak Anton. Itu sudah biasa aja. Di dalam GRI banyak orang yang khotbahnya itu jadi agak-agak mirip sama Pak Tong, agak mirip-mirip sama Pak Billy. Kalau nggak bisa isinya ya paling tidak gayanya gitu ya. Iya kan? Kalau mau mirip sama Pak Tong kan susah betul sudah. Paling tidak marah-marahnya mirip. Batuknya atau gimana cara, pokoknya kalau bisa ada yang miripnya. Biasanya gitu sudah. Pak Tong sudah, kalau doa sudah, itu pernah menjadi ciri. Sudah kalau ingat ya dulu, sekarang kadang-kadang juga saya dengar sudah. Pak Tong kalau doa kan sering begini ya. Tuhan, sertailah hambamu yang hina ini. Pak Tong mengakui, sertailah hambamu yang hina ini. Dan itu menjadi pattern. Saudara. Suatu kali saya, atau orang-orang yang lain, saudara, kalau berdoa juga gitu. Berkatilah kami hambamu yang hina ini. Suatu kali sudah dalam satu buah ibadah, saya diceritain oleh jemaat ini saudara. Kalau saya tidak salah itu antara Pak Ben sama Pak Amin Cung, almarhum. Kalau saya tidak salah ya di antara mereka ini. Saya dengar cerita ini saudara, nggak dengar langsung. Suatu kali kalau tidak salah itu di gereja di mana Pak Ben sedang pimpin liturgi atau gimana, lalu yang khotbah Pak Amin Cung. Lalu Pak Ben berdoa untuk firman Tuhan sebelum Pak Amin Cung naik saudara. Dan berdoa untuk firman Tuhan di dalam pakem yang standar sering didengarkan dari Pak Tong. Ya Tuhan, setelah ini firman Tuhan akan disampaikan, berkatilah hambamu yang hina ini. Nah, setelah itu yang nanya Pak Amin Cung sudah. Harusnya kan oke ya, kalau dia doa sendiri juga oke kan. Ya mau marah juga susah. Sudah. Tapi kan, ya gimana ya, lain kan sudah. Terima kasih Pak Ben sudah mengingatkan saya bahwa saya itu begitu hina. Gitu. Sudah, tidak mudah kan sudah. Sudah kalau kita mengatakan, lagi ngobrol berdua, lalu kalau kita ngomong, iya ya salah saya ya. Lalu lawan bicara Anda biasanya kan langsung memoles Anda dengan mengatakan bahwa enggak lah, ya namanya orang yang susah ya, gitu ya. Tapi kalau Anda ngomong, iya salah saya waktu itu terlalu pemarah, iya, kamu temperamental sekali ya. Kalau ada orang yang Anda ngobrol dengan hamba Tuhan itu kan punya kalimat template ya. Diajarin lah dalam sekolah teologi, dibiasakan lah kalimat template tuh. Pak terima kasih khotbahnya sangat berkati, misalkan atau gimana ya. Enggak lah, kita ini cuman, yes Tuhan pas rela pakai aja, kita itu bukan siapa-siapa. Kalau lawan bicaranya, iya Anda bukan siapa-siapa memang. Heran juga ya.
Yang kayak begini kok bisa, aduh gitu ya. Kok bisa ya kamu jadi pendeta? Kan kamu gak, aduh. Kayaknya kamu jadi pengangguran aja lah. Jadi tukang parkir juga kamu kayaknya kurang mahir. Jadi apa-apa, kamu gak bisa jadi apa-apa lah. Kamu bukan siapa-siapa lah, gak bisa dipakai jadi apa-apa. Khotbah lagi. Tapi ya tadi terberkati sih gitu ya. Saudara kan agak-agak terima saudara. Agak lain loh. Tadinya ngomongnya, saya orang yang begitu hina. Dikonfirmasi. Padahal dikonfirmasi, gak dinegasi kan ya. Dikonfirmasi harusnya seneng gak? Iya, Anda sungguh hina. Kan sebel kan saudara. Saudara menyadari secara personal, you are bad. Itu menyakitkan saudara. Dan itu Yakub ketemu saat itu saudara. Waktu dia berhadapan dengan Laban, saya itu ditipu ya. Tapi pada saat yang bersamaan dia lihat, saya pernah menjejalkan diri saya sebagai sang sulung. Saya pernah menjejalkan diri saya di hadapan bapak saya sebagai sang sulung. Dan sekarang sang sulung yaitu Lea dijejalkan di depan hidung saya. Laban itu cuma versi lain dari diri saya. Itu menyakitkan saudara. Dan saudara tahu, orang ya yang dibentuk dengan cerita kesakitan kayak gini ya saudara. Itu menghasilkan apa? Menghasilkan korban. Orang yang dibentuk dengan cerita kesakitan ya, sekitar-sekitarnya itu akan jadi korban. Orang yang dibentuk dengan kesakitan itu biasanya kan juga apa ya, reaksi-reaksinya, cara pertimbangannya, cara mikirnya itu gak terlalu peduli kalau ada yang lain tersakiti. Saudara. Dan kita melihat ya, siapa yang ada di situ? Lea. Siapa sih Lea itu? Lea itu kan ya manusia biasa, anaknya dari Laban. Pertama kali Laban punya anak perempuan namanya Lea. Wah ini anakku. Sipit-sipit juga gak apa-apa, anakku kok gitu kan ya. Matanya tidak berseri, artinya apa saya gak tahu sudah. Kalau bersinar kan sudah pasti enggak ya. Ini kan bukan MCU sudah. Enggak tahu, mungkin sipit atau belekan atau belok atau gimana saya enggak tahu. Pokoknya matanya, ini kan kalau Anda lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, Leah has a weak eyes. Matanya tidak berseri. Weak eyes itu artinya apa kita enggak tahu. Mungkin sering mengeluarkan air, enggak tahu. Itu tafsiran juga enggak jelas sudah ya. Tapi sudah, ya enggak apa-apa. Anak semata wayang. Tapi begitu Rahel lahir sudah, hidupnya dia udah lain sudah. Tadinya dia jelek-jelek menguasai market share. 100% tuh, anaknya cuma satu. Ya kan? Market share dalam keluarga 100% dia. Begitu Lea lahir, sudah, anak jadi 2. Market share-nya dia jadi berapa? Enggak jadi 50, jadi 15. Karena anaknya yang satunya ini jauh lebih cantik, sudah. Begitu ada adiknya, parasnya elok, sikapnya bagus, market share-nya adiknya jadi tinggi betul tuh. Nah ini kebalikan. Kalau ada temannya papanya Laban datang gitu ya, temannya Laban datang gitu. Di mana anakmu? Rahel sayang, kemari gitu ya. 2 kan? Oh iya ada Cece-nya. Cece, sini Cece gitu ya. Panggil saya Lea. Sam panggil Cece aja gitu ya. Dan Lea itu mulai kecil sudah sering tuh mendengarkan nasihat dari bapaknya. Lea, Bo ya kamu itu kayak adikmu. Pakai parfum jangan yang norak yang kayak adikmu. Pakai baju yang kayak adikmu. Gaya bercanda yang kayak adikmu. Semuanya kayak adikmu. Be your sister. Jadilah kayak adikmu. Kamu kalau kayak gini siapa yang mau sama kamu nak? Satu-satunya cara orang mau sama kamu adalah kalau kamu melakukan operasi plastik. Tapi Korea belum melakukan itu, jadi papa akan lakukan operasi plastik untuk kamu. Tapi operasi plastiknya, operasi plastik versi kuno. Yaitu nggak pakai operasi macam-macam, operasi plastiknya adalah pakai kain. Pakai baju ini, pakai baju itu, dibebat. Supaya semirip mungkin dengan Rahel. On that day, pada waktu semua tahu Yakub itu lagi mau mengawin Rahel. Semua tahu, Lea masa ya nggak tahu. Semuanya tahu, Yakub itu mencari Rahel. Dan Laban sudah berpesan kepada Lea, nak, hari ini hari pernikahan adikmu, tapi kesempatan. Kalau nggak kayak gini, nggak ada yang mau sama kamu. Kesempatan nak. Buy one get one. Kalau nggak gitu siapa yang mau? Ya buy one get one itu kan biasanya ditaruh di dalam produk yang biasanya nggak ada mau. Anda beli rinso dapat piring. Piring itu piring jelek biasanya. Seringkali kan begitu ya. Atau yang sudah mau kadaluarsa, buy one get one. Kadaluarsa kalau nggak gitu kamu nanti. Sudah kamu kesana aja. Didandani nanti ya kalau suamimu itu berbisik. Oh Rahel, kamu jawabnya iya bang. Kamu menjadi Rahel. Sudah jangan ketawa-ketawa sudah. Itu sudah kalau jadi Lea gimana kira-kira sudah? Semua pesta hari itu sudah. Buat Laban pesta dia, senang. Anak saya akhirnya laku. Saya mendapatkan 7 tahun kerja. Yakub senang. Sekarang saya menjadi laki-laki sejati dan saya akan mendapatkan istri. Semuanya senang, semuanya berpesta. Sambil setengah mabuk, saudara bisa membayangkan malam itu. Sambil setengah mabuk, Anda mendengarkan Yakub berdoa kepada Yahweh.
Oh Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, saya sangat bersyukur karena Engkau menyertai saya. Sekarang impian saya sudah terwujud. Engkau memberikan kepada saya istri yang begitu cantik dan saya sangat senang. Terima kasih untuk Rahel yang Engkau berikan bagi saya. Di situ ada Lea. Terus lagi, oh Rahelku sayang. Saudara, apa yang bisa dilakukan sama Lea, saudara? Ya dia cuma bisa nangis di pojokan, saudara. Sesembunyikan di sana, saudara. Itulah yang dihasilkan oleh hidup yang cerita seperti itu, saudara. Tipu, menipu, berusaha untuk mendapatkan isi hati, berusaha untuk menangkan isi hatinya orang lain, saudara. Hidup seperti itu cuma menghasilkan percederaan, saudara. Lea cuma bisa nangis sesungguhkan aja di pojokan. Nangis sesungguhkan juga nggak boleh. Nggak usah nangis kebanyakan, itu jadi weak eyes tuh. Matanya jadi lebih banyak belek kan kalau kayak begitu. Udah usah banyak nangis lah, nggak usah cengeng. Udah begitu, saudara. Korban. Kehidupan seperti ini akan menghasilkan banyak korban, saudara. Scary, saudara. Dan kita melihat ya, di dalam cerita yang harusnya itu indah loh. Cerita pernikahan. Suami, istri, lalu punya anak. Saudara di sini ya, kalau ada siapa punya anak, Anda akan datang. Departemen Penggembalaan datang. Selamat ya Pak ya. Kadang-kadang dikasih buku. Nggak tahu dibaca atau enggak lah. Selamat ya, nah kalau punya anak kan gitu. Selamat. Nah ini sudah punya anak sudah. Anak pertama dikasih nama Ruben. Wah ini luar biasa kan sudah. Ruben, nama yang sangat indah sudah. Apa itu artinya Ruben sudah? Ruben itu artinya ini sudah. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Sekarang akhirnya saya akan dicintai oleh suamiku. Bucin ini sudah ternyata ya. Ruben itu arti lainnya adalah bucin. Ya, sekarang saya akan dicintai oleh suamiku. Ruben. Terus sudah punya anak kedua. Anak kedua artinya adalah ternyata saya nggak dicintai. Simeon. Sudah ini kan episode sekali lagi ya. Episode yang kalau Anda itu bayangkan film ya. Ini filmnya indah sekali ya. Filmnya indah. Suami istri menikah memiliki 4 anak. Sudah kalau lihat di sini ada keluarga sudah. Suami istri 4 orang anak laki-laki. Waduh itu orang mengatakan wah luar biasa. Semua orang mengatakan luar biasa. Ketemu sama Patong juga. Ini anakmu yang satu jadi hamba Tuhan. Dia sudah dicup untuk jadi hamba Tuhan GRI 30 tahun ke depan sudah. Lagi luar biasa kan sudah. Ini semuanya cerita indah sudah. Tapi di balik cerita indah ini ada korban sudah. Di balik cerita indah ini ada kesedihan yang mendalam sekali. Ruben, keren sekali sudah. Tapi artinya adalah saya pengen dicintai. Simeon, artinya adalah ternyata saya nggak dicintai. Lewi, sekarang suami dekat sama saya lah. Udah 3 gol tanpa balas loh. Ruben, Simeon, Lewi, masa udah 3 masih tetap nggak dicintai aja. Rahel mandul loh, gitu ya. Harusnya saya dicintai. Sampai yang keempat, Yehuda, sekarang saya mau muji Tuhan. Karena bakal dicintai, dia pikir bakal dekat sudah. Sudah korban. Saudara, apakah Tuhan akan membiarkan kehidupan umat Tuhan seperti itu? Kalau dibiarkan kehidupan umat Tuhan seperti itu dan gak ada perjumpaan kepada Tuhan, saudara bisa membayangkan ya. Ceritanya Abraham, Ishak, Yakub dan anak-anaknya itu akan jadi apa? Saudara kalau lihat nanti cerita anak-anaknya Yakub sudah 12 anak itu sudah Yusuf dan lain sebagainya itu kan ceritanya itu kalau dilanjutkan ya jadi satu buah bangsa itu aduh kacaunya luar biasa saudara. Kalau tidak ada Yakub bergulat dengan Tuhan itu kacaunya luar biasa. Saudara dalam kehidupan kita ya, kita kalau tahu ya di dalam hidup kita sehari-hari, ceritanya kan kebanyakan cerita seperti itu ya. Cerita mendapatkan kesempatan, mencari deal yang terbagus. Kalau bisa di dalam aspek tertentu bagian Anda agak buta, Anda agak begitu mengerti, saya manfaatkan. Saya take advantage dalam bagian ini. Anda gak ngerti terms and condition bagian ini, saya sodorkan di hadapan Anda. Kurang lebih seperti itu, itulah dunia kita saudara. Dan yang dibentuk dengan dunia seperti ini artinya apa? Biasanya apa? Biasanya akan muncul korban. Akan ada anak-anak perempuan, nggak harus perempuan sih ya, tapi perempuan dalam figur yang lemah gitu saudara. Akan ada orang-orang yang nangis di pojokan dan Anda nggak tahu. Orang nangis di pojokan siapa yang ngerti? Biarin, gereja ini udah gereja bagus, semuanya bagus. Ada yang nangis di pojokan, sesenggukan di pojokan, sudah abaikan saja. Yang penting kalau di foto, nggak usah kena yang kayak begituan. Ya itu, kalau dalam dunia kita munculnya seperti itu sudah. Tetapi sudah, Tuhan Allah berkata kepada Abraham, keturunanmu itu harus jadi berkat bagi semua bangsa. Dan not this way. Nggak kayak begini ceritanya. Bukan cerita saling mencederai seperti itu. Nanti kita melihat ya, Rahel sama Lea, aduh itu seperti kayak drama Liga Champion 13 gol sudah. 4 golnya penalti gitu ya. Lewat Bilha dan Silpa sudah. Itu kacau sekali sudah. Tapi itulah yang terjadi dengan kehidupan umat Tuhan. Kehidupan saudara dan saya yang kalau kita boleh jujur sudah banyak punya latar belakang yang aneh-aneh. Punya latar belakang. Kita semua kan orang-orang berdosa yang diangkat oleh Tuhan ya. Dari cerita yang paling hancur. Tetapi sudah kita melihat Tuhan Allah tidak give up terhadap Yakub. Tuhan Allah mengatakan kepada Yakub, Yakub nanti kamu akan bergulat dengan saya.
Waktu di dalam tepi sungai Yabok, Yakub akan bergulat dengan Tuhan. Dan itu adalah momen yang penting, saudara. Langsung berubah, selesai drastis. Ya enggak, saudara. Tapi itu momen penting, saudara. Sekarang pergulatanmu adalah pergulatan dengan Allah. Dan Allah yang bergulat dengan Yakub adalah Allahnya saudara dan saya. Allah itu, saudara, adalah Allah yang ternyata juga ada bermain jejal-jejalan anak sulung. Cuman beda. Ketika Yakub menjejalkan dirinya sebagai anak sulung, dia mendatangi Ishak yang lagi buta, ditutup matanya. Dibutakan matanya, dibutakan hidungnya pakai sop kambing. Lalu saudara, Yakub juga pernah ditipu dengan dijejalkan anak sulung yang lain, yaitu Lea. Ketika dia itu mabuk, matanya juga nggak bisa lihat, saudara. Tapi saudara dan saya akan diberikan oleh Tuhan Allah anak sulung yang juga, saudara. Anak sulungnya dia, tapi Anda tidak dibutakan. Justru disuruh melek. Kalau dalam gereja ini kena ikut stretch, melek matamu, buka lebar-lebar, belajar. Lihat, perhatikan lagi, perhatikan, teliti. Telitilah semua terms and condition di dalam Alkitab kita. Semua yang fontnya kecil-kecil, perhatikan baik-baik. Makin Anda perhatikan baik-baik, makin kita justru akan kagum-kagum. Loh, ternyata ini nggak seperti deal yang saya mau. Tapi ini jauh melampaui yang saya mau. Buat kita, orang-orang berdosa ini ternyata ada sulung yang diberikan bagi kita. Sulung yang bisa menudungi semua kelemahan-kelemahan kita. Sulung yang bahkan mau menerima dampak negatif dari semua hal-hal buruk yang ada dalam dirinya kita. Dengan dia tanggung di atas kayu salib. Sulung yang juga menjanjikan bahwa kehidupan kita akan diubahkan. Maka saudara, di dalam Christianity, saudara, saya percaya kalau kita mau berbicara tentang what is the deal of Christianity. Deal dalam Christianity itu bukan kalau bisa saya ya tetap jadi pengikut Yesus tapi separuh-paruh. Saudara, semakin Anda ikuti terms and condition-nya, semakin penuh kita mengikuti Yesus Kristus, semakin berasalah kita bahwa kita itu menerima kebebasan yang besar sekali. No better deal, no better deal. Dimanapun juga Anda, silakan, boleh coba. Boleh coba banding-banding, cek toko sebelah juga. Cek agama sebelah, cek toko sebelah, cek teologi sebelah. Cek semuanya, baik-baik, perhatikan baik-baik. Christianity itu tidak takut dengan ujian, sudah. Semakin Anda pelajari kitab suci baik-baik, semakin kita tahu sudah, bahwa yang saya dapatkan di dalam Yesus Kristus, dengan mata yang semakin melek, itu adalah hal yang paling baik yang saudara dan saya miliki. Dan ketika saudara, mereka dibentuk oleh manisnya cinta kasih Tuhan, saudara, maka kita lihat saat ini saudara, Kristianitas yang berkembang, Kristianitas yang identik dengan pengorbanan, dengan cinta kasih, dengan keindahan, dengan pengabdian, saudara, pengabdian yang penuh dengan sukacita, saudara. Itu yang kita dapat di dalam Christianity. Dari keluarga bapak leluhur yang banyak kacaunya diubahkan secara pelan-pelan. Dan harap saudara, itu juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, karena kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang sama. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena dalam hidup kami yang cuma satu kali ini kami boleh mengenal Engkau. Kami mengenal Engkau dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kami percaya bahwa itulah hidup yang kekal. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya kami yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan kami akui bahwa kami ini begitu buruknya, kami tahu bahwa kami akan dibawa berjumpa dengan Tuhan dan firman-Nya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak give up terhadap kami. Engkau memberikan anakmu yang sulung bagi kami dan Engkau mau untuk kami boleh melihatnya dengan lebih detail, dengan lebih teliti. Niscaya kami akan semakin mencintainya. Dia yang telah terlebih dahulu mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Bersama dengan seluruh umat Tuhan yang percaya bahwa kita memiliki satu buah kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, saya serahkan kepada Pak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk pelayanan Pendeta Eko di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kami ingin menekankan kembali beberapa hal pada siang hari ini. Yang pertama-tama, acara pembinaan penata layan akan diadakan pada hari Rabu,
hari Rabu ini tanggal 29 Mei pada pukul 7 malam yang akan dipimpin oleh Pendeta Billy Kristanto. Saya teringat Pendeta Billy terakhir kali melayani di GRI Kebun Jeruk adalah tanggal 1 Mei tahun 2019, yaitu sudah 5 tahun yang lalu. Jadi sekali lagi ini adalah kesempatan yang langka karena beliau bisa melayani di tengah-tengah kita. Dan bukan hanya kesempatan yang langka, tetapi kesempatan yang sangat baik karena kita tahu di tengah-tengah gerakan reform, beliau adalah salah satu pendeta yang diberikan anugerah yang besar oleh Tuhan untuk menyampaikan tema yang berkaitan dengan liturgis dan ibadah dengan sangat limpah. Untuk itu saya sekali lagi mendorong Bapak Ibu sekalian, semua jemaat, untuk kita bersama-sama mengikuti acara ini, supaya kita boleh belajar bagaimana kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan cara yang lebih berkenan kepada Dia. Dan bagi kita yang sudah melayani, kita juga datang supaya kita diperlengkapi untuk kita boleh melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama setelah kebaktian boleh mendaftar di lantai 1 di meja pendaftaran. Dan yang selanjutnya seminar kebenaran kasih akan diadakan pada tanggal 8 Juni. Selain kita nanti akan bersama-sama memposting video klip yang bisa diperoleh di lantai 1, terlebih dahulu mari kita bersama-sama mendaftar. Sebelum mengajak orang lain, kita terlebih dulu mendaftar untuk mengikuti acara ini di lantai 1 setelah kebaktian selesai. Dan yang terakhir, sudah terbit buku baru, Ketika Manusia Dianggap Besar dan Allah Dianggap Kecil. Bisa Bapak Ibu beli di lantai 1 setelah kebaktian selesai. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami tekankan pada siang hari ini.